Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di praktikum SIG atau Informasi Sistem Informasi Geografis di pertemuan kelima. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang clustering dan juga klasifikasi secara spasial. Oke, oke. Sebelum masuk nih kita harus review dulu kali ya, terkait tentang clustering versus dengan klasifikasi gitu. Apa bedanya antara clustering dan juga klasifikasi? Oke, di sini ternyata clustering dan klasifikasi itu ada bedanya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah pernah tahu gitu ya clustering dan juga klasifikasi. Oke, pertama di sini ada clustering nih. Poin A, mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan tanpa label. Tidak memerlukan label untuk data atau disebut dengan unsupervised, menemukan pola atau struktur dalam data. Oke. Utamanya, si clustering itu akan mengelompokkan data, tapi tanpa adanya label. Itu intinya untuk clustering gitu. Terus juga di sini tujuannya untuk menemukan pola atau struktur dalam data gitu ya. Nah, sementara klasifikasi di sini tuh mengelompokkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Jadi sudah ada labelnya untuk klasifikasi. Yang B, memerlukan dataset yang sudah diberi label atau namanya supervise. C, memprediksi data dari data baru gitu. Jadi tujuannya untuk klasifikasi adalah untuk menemukan data baru ke dalam data lama yang sudah ada labelnya gitu. Jadi ya perbedaan paling apa ya kental antara clustering dan klasifikasi adalah kalau clustering dia belum punya label gitu. Kita ngelompokin data tapi si datanya itu belum ada labelnya dan tujuannya itu untuk menemuin pola atau struktur dalam data gitu. Sementara klasifikasi ternyata dia udah ada label yang sebelumnya gitu. Nah, biasanya tujuannya untuk memprediksi kelas dari data yang baru itu gitu. Oke, itu sekilas untuk clustering dan juga klasifikasi. Kita lanjut. Kayak di ArcGIS ada sedikit perbedaan nih mengenai clustering dan klasifikasi gitu. Kayak kita bahas. Pertama kita bahas dulu klasifikasi spasial di ArcGIS. Oke. Nah, kita masuk ke definisinya dulu, yaitu adalah sebuah proses pengelompokan data spasial ke dalam kategori atau kelas yang sudah didefinisikan. Ya, jadi sama aja sih untuk pengertiannya ya. Nah, ada beberapa metode classification yang tersedia di ArcGIS gitu. Pertama ada supervised classification. Nah, di sini memetakan area berdasarkan kategori yang sudah diketahui kelas atau kelas yang diawasi dengan cara memilih sampel terlebih dahulu dari masing-masing kelas untuk melatih algoritma. Yang metodenya ada maximum likelihood classification, random forest, atau juga super vector machine gitu. Ya, jadi supervised classification di ArcGIS ini kita harus punya yang namanya sampel gitu. Biasa disebutnya sampel kalau di ArcGIS. Jadi kita harus ada sampelnya dan nanti kita proses semua datanya berdasarkan sampel tersebut gitu. Oke, lanjut ada unsupervised classification. Nah, ini ada yang beda nih. Kita taunya classification tuh supervised ya. Nah, ternyata di ArcGIS tuh ada satu metode namanya unsupervised classification atau pengklasifikasian tidak terawasi gitu. Algoritma ini akan secara otomatis mengelompokkan data ke dalam kelas berdasarkan warna data raster. Contohnya gimana? Nah, contohnya yang akan kita praktikan nanti gitu. Metode ada ISO cluster. Oke, lanjut yang ketiga ada Object Based Image Analysis atau OBA. OBA menghasilkan objek yang menghasilkan OBA mengklasifikasikan objek yang dihasilkan dari segmentasi citra, bukan pixel per individu. Ya, ini cukup kayak gitu aja kali ya. Dan klasifikasi lainnya. Oke, lanjut. Lanjut ke clustering spasial di ArcGIS. Oke, definisinya di sini adalah proses mengelompokkan data yang mirip satu sama lain ke dalam kelompok atau cluster.
Nah, ada beberapa metode klasifikasi yang tersedia di ArcGIS. Clustering di ArcGIS. Pertama ada hotspot analysis atau GETIS-ORCI. Kayak ini tuh menganalisis pola spasial dengan mengidentifikasi hotspot atau wilayah dengan konsentrasi tinggi dan cold spot atau wilayah dengan konsentrasi rendah. Nah, maksudnya hotspot dan cold spot tuh apa gitu biasanya? Hotspot tuh misalnya tuh eh, kelerengan wilayah gitu atau ketinggian lereng suatu wilayah. Nah, hotspotnya nanti dianalisis nih masuk ke clustering yang curam atau landai gitu-gitu lah ya. Kegunaannya biasanya digunakan untuk analisis statistik spasial guna mengambil distribusi geografis data seperti kejahatan, bencana, atau fenomena lainnya. Yang kedua ada cluster dan outlier analysis atau Uncertain Local Moran 1. Kayak mengidentifikasi cluster spasial dengan menganalisis daerah yang memiliki nilai yang sangat mirip high-high atau low-low dan outlier high-low dan low-high. Kegunaannya cocok untuk mengidentifikasi outlier dalam distribusi data spasial seperti memetakan anomali atau pola distribusi penyakit. Yang ketiga ada DB-Scan. Ini juga DB-Scan nih ada juga di data mining gitu ya. Mendeteksi kelompok klaster berdasarkan kepadatan titik, DB-Scan sangat baik untuk menemukan klaster dalam bentuk bebas dan menangani outlier gitu. Oke, mungkin itu saja yang untuk teorinya ya, biar mempersingkat waktu gitu. Kita bakal coba langsung buka ArcMap ya. Oke. Di sini teman-teman yang belum download bahannya, bisa di-download dulu ya di s.id/bahan p5-sig-2024. Nah, ini bahannya lumayan gede, yaitu 1 GB karena berisi citra satelit gitu ya, dari berbagai masing band gitu. Nah, kita akan mencoba supervised clustering dengan citra satelit ya. Oke, pengantar dulu nih. Kalau misalkan udah download, teman-teman bisa buka filenya, terus diekstrak filenya. Nah, di sini ada pengantarnya nih. Nah, citra satelit yang kita gunain itu diunduh dari Earth Explorer usgs.gov gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan punya sumber yang lain itu boleh juga dipakai gitu ya. Nah, citra satelit adalah gambar atau data visual yang diperoleh dari sensor yang dipasang pada satelit yang mengorbit bumi. Digunakan untuk memetakan dan menganalisis permukaan bumi tanpa kontak langsung. Oke, untuk mengunduh file di situs USGS harus registrasi terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman tinggal download aja ya filenya gitu. Oke, boleh download dulu bahannya. Nanti kalau misalkan dibuka dia tuh bakal ada satu file RAR kayak gini gitu ya. Nah, ini size-nya 1 GB, lumayan gede. Ya, bisa di-download dulu. Habis download disimpan di tempat yang aman, habis itu diekstrak gitu. Oke, kalau udah kita boleh buka langsung ArcMap-nya. Teman-teman boleh buka ArcMap terus seperti biasa ya di blank map. Biasa di blank map terus oke. Gitu. Oke, kalau udah jangan lupa di save terlebih dahulu. Kenapa di save terlebih dahulu? Karena takutnya datanya tuh berat gitu ya dan nge-close sendiri gitu. Makanya kita perlu save terlebih dahulu. P5 unsuper save. Oke, kalau udah seperti biasa kita perlu ngatur koordinat di layer kita terlebih dahulu gitu ya dengan cara klik kanan properties sama aja ya atau bisa diklik 2 kali aja di layernya. Nah, arahkan ke koordinat sistem terus pilih yang kita pilih yang UTM aja, UTM zone 48S. UTM zone 48S. Kalau misalkan nggak ada di favorit atau ada di projected coordinate system UTM, ada di UTM ya. Ada di WGS 1984, ada di Southern, ada di 48S mana? Ada di sini gitu ya. Kalau udah di apply, terus oke. Oke, selanjutnya kita bakal import citra satelitnya ya dengan cara bisa klik kanan add data atau klik aja nih add-nya di sini. Nah,
Oh iya, kalau misalkan belum dikonekin foldernya, itu bisa langsung dikonekin aja di sini ya. Connect to folder, terus cari aja di tempat kalian tadi nyimpannya di mana gitu ya. Misal di downloads. Di sini di download. Oke. Nah, kalau udah tinggal dicari filenya. Kalau saya adanya di sini. Nah, ini dia. Di sini. Oke. Kalian importkan. Nah, di sini nih, kalau misalnya dilihat nih di namanya nih, itu kan namanya panjang ya. Fokus ke nama terakhir ya, gitu. Ini ada B1, B10 dan lain-lain gitu ya. Kita inputkan B1 sampai B8. B1 sampai B8 ya. Ini B1, B8 tuh yang ini nih. Nah, B1 sampai B8. Oke, di inputkan, di blok aja. Nah, ini B10 sama B11-nya itu di unselect gitu ya, dengan cara klik kontrol aja terus di klik gitu. Jadi yang ke select tuh cuman B1 sampai B8 gitu, B1 sampai B8. Oke, kalau udah kita add. Oke, ini adalah citra satelit yang akan kita gunakan gitu ya. Ini agak dilebarin dulu kali ya biar ngeliat namanya. Oke. Ini saya mau kecilin dulu. Oke, di sini namanya tuh udah terurut gitu ya, B1, B2, B3 sampai B8. Nah, pastiin namanya tuh terurut gitu ya. Kenapa? Karena biar lebih gampang aja gitu ya. Nanti juga kalau misalkan namanya nggak terurut, biasanya ada beberapa masalah gitu. Ya, boleh diikutin aja gitu ya. Namanya bisa diurutkan terlebih dahulu. Misalnya nggak urut, nah ini bisa dipindah-pindahin nih gitu ya. Oke. Sekarang saya pengen jelasin dulu B itu artinya apa gitu ya. Nah, di citra kita itu ada B1 sampai B8. Nah, B ini disebutnya sebagai band gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Mana ya? Oke. Oke, karena citra satelit menghasilkan lebih dari satu gambar. Nah, jadi si citra satelit itu menghasilkan lebih dari satu gambar gitu ya. Nah, setiap gambarnya tuh mewakili satu band atau saluran tertentu gitu. Oleh karena itu, kita perlu menggabungkannya agar warna asli dapat dilihat oleh manusia. Nah, band itu apa? Band itu adalah lapisan atau saluran dari citra yang merekam cahaya pada panjang gelombang tertentu gitu. Ya, jadi kan pengambilan di satelit tuh nggak serta-merta langsung difoto gitu ya. Dia tuh diambil dengan sebuah gelombang. Nah, tiap-tiap gambarnya itu diambil dengan gelombang yang berbeda gitu. Nah, gelombangnya ini mewakili apa ya? Kegunaan tertentu gitu. Nanti kita bakal lihat. Kita perlu menggabungkan band-band tersebut biar dia tuh jadi satu citra menggunakan komposit band gitu ya. Nah, ini kita coba aja langsung ke katalog. Terus sistem toolbox, spatial analytic. Sorry, data management tools. Oke, raster processing, composite band ini ya. Atau kalau kalian capek nyarinya bisa gunain field search ini ya. Cari aja composite bands. Nah, ini ya. Bisa diklik sama aja ya mau yang di katalog ataupun di sini gitu. Oke, kalau udah dia bakal muncul window seperti ini. Nah, kita masukin B1 sampai B7 ya. B1 sampai B7 masukin ke sini. Nah, kenapa B8-nya enggak? Nah, tadi udah disinggung sebelumnya ya. Setiap band itu punya kegunaannya sendiri gitu. Nah, B8, nah kita sembari lihat dulu ke sini. Nah, ini ada kegunaannya nih ya. B1 atau disebut dengan coastal atau aerosol. Umumnya digunakan untuk riset kawasan pantai dan lain sebagainya. Nah,
B8 nih, kita lihat nih. B8 itu disebut dengan band pankromatik atau di sini interpretasi visual citra. Atau lebih jelasnya nih di sini nih. B8 itu 15 meter resolution atau disebut dengan sharper image definition. Sharper kan mempertajam ya, image gambar, definition ya intinya gambar yang mempertajam gitu. Nah, B8 tidak kita gunain karena B8 ini bakal kita gunain untuk mempertajam citranya nanti gitu. Jadi kita bakal pakai B1 sampai B7 dulu gitu ya. Nah, bisa dilihat nih di sini untuk B2, B3 dan B4 itu tuh RGB ya. B4-nya red, B3-nya green, B2-nya itu blue gitu. Nanti kita bakal atur bandnya itu ke RGB ya, biar kita bisa ngelihat warna natural yang sebenarnya gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat nih ada komposisi atau juga kombinasi dari bandnya ya. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat natural color atau warna yang sebenarnya dari bentuk muka bumi, itu bisa pakai kombinasi band 432 atau yang RGB tadi ya, itu natural color atau 764 buat false color atau urban. Nanti kita bakal pakai yang natural color aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini untuk input rasternya saya pakai default. Kenapa default? Karena biasanya tuh namanya tuh nggak boleh kepanjangan ya kalau misalkan mau simpan di secara custom gitu. Jadi di sini saya pakai default aja. Kalau udah kita oke, lalu tunggu prosesnya. Oke, composite band kita sudah berhasil gitu ya. Nanti prosesnya tuh lumayan lama gitu ya. Ini saya potong videonya, teman-teman bisa pause dulu videonya ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan biasanya tuh bakal seperti ini gitu ya. Dimana warna perairannya di sini tuh warna kuning, warna daratannya itu warna biru gitu. Oke, sebelum kita menggunakan natural color, sebenarnya kita bisa unchecklist dulu yang ada di sini gitu ya, atau di blok, klik kanan, terus pilih yang turn off ya. Nah, kenapa? Biar nggak berat gitu. Karena lumayan nih berat gitu ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik kanan, terus properties. Nah, gunanya buat apa? Kita pengen ngelihat apakah eh, koordinat data ini itu udah bener atau belum ya. Dengan cara klik source, di scroll. Nah, di sini ada spatial reference. Nah, spatial reference di sini ternyata koordinatnya tuh WGS UTM zona 48N gitu ya. Sementara yang kita pengenin itu ada di 48S gitu. Nah, kita perlu ubah dulu sistem koordinatnya ya. Kayak dengan cara sebenarnya ini gunanya tuh buat apa? Biar uh, lebih sesuai dengan koordinat yang kita pakai gitu ya. Kayak caranya bisa di katalog. Terus ini nih yang atasnya nih projection and transformation. Projection and transformation di raster. Ini ya projection and transformation. Di atasnya raster. Terus di dalam projection pilih yang raster. Pilih yang project raster. Nah, bisa diklik 2 kali. Diklik 2 kali. Atau kalau mau gampang ya di search aja gitu ya. Oke, buat inputnya teman-teman bisa drag and drop nih yang tadi citra yang baru ke sini. Oke, buat outputnya saya bakal pilih default seperti ini. Nah, buat koordinat sistemnya kita bakal pilih yang zona 48S. Kalau udah oke. Kalau udah, coba ya kita lihat ke bawah. Udah nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung oke aja. Oke, kalau udah ya sebenarnya tidak ada perubahan. Tapi kalau misalkan kita cek lagi ke properties, bisa klik 2 kali aja ya di layernya. Nah, kita lihat di source ke bawah.
Kita lihat nih di sini udah 48S, udah sesuai nih. Ya udah, kalau udah kita oke. Oke, kalau udah seperti ini, yang bawah kita unchecklist layernya biar nggak berat. Oke, selanjutnya biar tampilan ini terlihat natural gitu ya, kita perlu atur bandnya ya tadi tuh. Nah, kalau mau natural color dia tuh bakal diatur ke 432 bandnya. Nah, ini kan masih 123 bandnya gitu ya. Kita atur ke 432 dengan cara bisa klik 2 kali di band ini. Terus display. Simbologi ya. Nah, simbologi. Nah, rednya kita pilih, kita arahkan ke band yang red ya. Band yang red kan tuh band 4 gitu ya. Jadi rumusnya tuh 432. Oke, kalau udah kita apply. Lalu oke. Nah, ini adalah warna yang sebenarnya gitu kan. Nah, ini udah bener nih warna yang sebenarnya. Oke, selanjutnya karena ini terlalu besar, kita perlu potong gitu ya. Jadi ukuran Kota Bogor gitu. Nah, teman-teman import dulu peta Kota Bogor. Import dulu peta Kota Bogor. Bekas pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Nah, di sini saya pilih yang kecamatan.shp. Kecamatan.shp gitu ya. Karena kalau kelurahan takutnya kebanyakan gitu ya. Pilih yang kecamatan. Kalau udah kita add. Nah, ternyata Bogor tuh di sini gitu ya, kecil. Nah, ini bisa klik kanan di kecamatan. Terus zoom to layer, klik kanan zoom to layer ya. Zoom to layer, diklik. Nah, biar kelihatannya kayak gini. Oke, sini saya mau ngedit dulu buat warnanya. Warnanya saya pakai hollow atau tidak ada warnanya ya. Outline-nya saya pakai warna merah gitu ya biar kelihatan. Dan outline width-nya saya ganti jadi 1. Kayak gini. Seperti ini. Kalau udah oke. Oke, jadi seperti ini. Ya inilah bentuk dari Kota Bogor gitu ya. Kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal coba potong gitu ya. Potong petanya seukuran dengan peta Kota Bogor. Dengan cara ke katalog, tok lagi, ke raster, raster yang bawah ya, raster ini. Terus pilih di raster processing, pilih clip. Klik 2 kali. Oke, inputnya ini si data rasternya itu atau gambar yang ingin kita potong ke sini. Oke, buat outputnya itu yang kecamatan ya. Ini tuh yang memotongnya tuh apa gitu. Kecamatan, output xrand gitu ya, kecamatan. Oke, terus ini di checklist ya, use input feature for clipping geometry. Diklik, terus buat output rasternya, di sini saya pakai default aja gitu ya. Saya pakai default. Oke, kalau udah, dia bakal seperti ini, teman-teman. Jadi ya, diulangin lagi ya. Inputnya itu data rasternya, output xrand-nya itu kecamatan, terus diklik di checklist bagian ini, use input feature for clipping geometry. Outputnya saya pilih default, udah seperti ini. Kalau udah kita oke dan tungguin prosesnya. Oke, seperti ini prosesnya. Di sini kita bakal apa ya? Unchecklist dulu layer yang belakang ya, biar kelihatan peta Bogornya. Nah, di sini bandnya itu belum diatur ya. Kita atur lagi bandnya ya dengan cara klik 2 kali di sini. Nah, ini bandnya kita atur lagi 4, 3, 2. Nah, beda halnya kalau misalkan teman-teman ngacak gitu ya bandnya tadi tuh. Nah, biasanya juga bakal ngacak nih. Di sini bukan band 432 gitu. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan aja ya. 432 kalau udah apply, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu.
Oke, selanjutnya nih kalau misalkan kita zoom, sorry ya agak nge-freeze. Nah, bisa dilihat masih agak burik banget gitu ya, masih ngeblur banget gitu. Nah, kita bakal coba mempertajam kualitas citra kita dengan cara ke katalog. Nah, kita nanti bakal pakai yang band 8 ya. Katalog, terus raster, masih di raster. Raster processing, create pen sharp tools. Ini ya, create pen sharpener tools. Create pen sharpener tools. Klik 2 kali. Oke, buat input rasternya kita pilih yang ini. Di drag aja ke sini atau mau pilih dari sini juga nggak masalah. Oke, buat red channelnya udah benar 432, ini nggak usah diabaikan aja gitu ya. Oke, buat outputnya di sini saya pakai default lagi pakai default. Nah, panchromatic image-nya itu yang band 8 gitu. Jadi yang band 8 ini nih, band 8 ini di drop ke sini. Nah, kalau udah ya udah kita oke aja nih. Cukup seperti ini aja buat settingannya. Udah kita oke. Dan ditunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Oke, kita lihat dulu perbedaannya ya. Ini bisa di zoom. Nah, lumayan kebayang lah ya nih. Kalau misalkan di unchecklist nih, yang tadi udah dipertajam. Nah, kayak gini tuh, nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Nah, kalau gini kan masih lumayan kelihatan gitu ya. Mana yang perumahan, mana yang jalan, mana yang hutan atau lahan kosong gitu ya. Oke, ini udah dipertajam. Kalau udah yang buriknya kita unchecklist atau kita hide gitu ya, kita bakal pakai yang tajamnya ini aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal melakukan unsupervised classification gitu. Jadi kita bakal mengklasifikasikan atau mengelompokkan data itu berdasarkan warna yang ada pada petanya ini gitu ya. Nah, caranya bisa ke sorry agak nge-lag. Nah ini nih, spatial analysis tools. Terus pilih yang multivariate. Nah, terus pilih yang ISO cluster unsupervised classification nih. Nah, ini ya. Yang gambarnya tuh kayak kertas gitu ya. Diklik 2 kali. Oke, kita input raster bands-nya. Ini di input ya ke sini. Oke, udah. Nah, di sini ada number of class. Kita pengen mengklasifikasikannya ke dalam berapa kelas gitu. Nah, di sini saya bakal coba di PPT berapa? Di PPT sebentar. Nggak ada ya? PPT tuh 6 ya, di PPT 6. Oke. Saya bakal coba 7 kelas aja gitu ya. 7 kelas. Lagi-lagi outputnya saya simpan default gitu. Oke, kalau udah klik oke aja gitu. Udah cukup inputkan mau berapa kelas, lalu oke. Dan ditunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Lumayan lama, kalau di saya lumayan lama, di kalian mungkin cepat gitu ya. Kayak di sini sudah terbagi ke dalam 7 cluster atau 7 kelas gitu ya. Nah, tugas kita setelahnya adalah kita akan melabeling tiap-tiap dari kelas ini gitu. Nah, buat labelisasinya sendiri itu sebenarnya nggak sembarangan ya, ada panduannya gitu. Oke, buat panduannya itu bisa dilihat di sini, teman-teman. Oke, untuk labeling di sini kita pakai standar umum aja, standar umum ya. Itu berdasarkan paper land use and bla 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 gitu ya dari James R. Anderson. Nah, ini bisa diklik atau dibuka dulu kalau mau kalau penasaran gitu ya. Oke. Oke, seperti ini. Tuh kalian bisa di scroll aja pergi ke
Nah ini nih, sini ada nih land use and land cover classification. Nah, kita bakal pakai yang level 1 gitu ya. Di sini juga ada nih pakai level 1. Ada urban, all bit up bla 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 gitu ya. Nah, ini panduan nih biasanya kalau misalkan ingin membuat sebuah peta. Nah, ini panduan kartografinya tuh pakai ini gitu ya. Kayak di sini mungkin kita bakal labeling seperti ini. Ada urban atau bit up. Nanti kita bakal coba pakai bahasa Indonesia yaitu mengubahnya jadi perkotaan gitu ya. Agricultural land jadi lahan pertanian dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita apa ya labeling, kita buat dulu di notepad. Nah, sini kan ada nomor kelasnya ya. Satu itu apa, dua itu apa. Nah, kita lihat dulu kira-kira satu itu apa gitu ya di sini nih. Dengan cara di unchecklist yang ini nih, kan masih kelihatan tuh. Nah, dilihat nih, satu tuh warna abu ya, warna abu. Warna abu, apa tuh warna abu? Nah, kalau misalkan saya perhatian di sini, warna abu tuh kayaknya jalan gitu ya. Warna abu tuh kayaknya jalan. Di sini nih, jalan. Nah, ya udah label kita buat warna abu tuh bakal jadi jalan. Walaupun sebenarnya nggak ada tadi ya di panduan kartografinya yang tadi tuh. Jadi nggak apa-apa sebenarnya nggak perlu ikutan itu juga nggak perlu ikutin itu juga nggak apa-apa. Kayak satu jalan, kedua hijau. Hijau tuh apa coba? Ya udah anggaplah hutan lah. Walaupun sebenarnya ini nggak perlu karena kualitas gambarnya juga gitu ya. Jadi klasifikasinya ya jadi kayak gitu gitu. Hijau anggap hutan. Nah, kalian bisa teruskan sampai ke 7 ya. Ini videonya bakal saya potong. Oke, seperti ini nih. Jadi udah dapat nih. Jadi saya nge-labelin 1 sampai 7 di mana 1 jalan, 2 lahan hutan, 3 pertanian, 4 sampai 6 perumahan, 7 gedung tinggi gitu. Nah, di sini kan ada label yang sama ya. Nanti kita bakal satuin gitu ya. Oke, lanjut kita bakal coba labeling dengan cara klik 2 kali atau klik kanan properties. Klik 2 kali atau klik kanan properties. Nah, di sini dia labelnya. Oke, sebelum labeling, di sini kita bakal coba menyatukan dulu yang labelnya sama, yaitu label 4 sampai label 6. Nah, ini label 4 sampai label 6. Di blok, gitu ya, di blok, klik kanan. Terus group values. Nah, group values. Kalau udah, silakan di labeling. Satu apa tadi? Oke, seperti ini. Nah, itu baru labelnya. Sekarang kita bakal coba warnanya itu sesuai dengan panduannya lagi gitu. Nah, di sini sebenarnya ada panduannya nih kalau misalkan build up land, perkotaan atau perumahan itu merah gitu ya. Pertanian tuh ya kayak gini gitu ya. Nah, kita bakal coba ikutin sesuai dengan seperti ini gitu ya. Jalan karena jalan tidak ada, kita jadikan abu aja gitu ya. Lahan hutan itu hijau, bener gak hijau? Hijau agak tua kali ya, karena dia kan hutan. Lahan pertanian itu coklat. Bentar. Ya, coklat light brown. Oke, kalau udah kita apply. Ini kalau bisa di checklist dulu ya biar kelihatan. Oh ya udah deh, kita apply dulu aja. Terus oke. Terus kita checklist biar kelihatan perubahannya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau dilihat ini tuh Bogor tuh ternyata penuh dengan perumahan gitu ya tuh. Perumahan. Penuh dengan perumahan tapi masih ada banyak juga lahan hijaunya gitu. Nah, kira-kira seperti ini nih untuk labelingnya gitu. Nah, selanjutnya kita bakal coba lakukan transformasi nih. Ini kan datanya masih raster nih. Kita bakal coba transformasi ke data vektor gitu. Jadi raster bakal kita transformasi jadi vektor atau kita konversi jadi data vektor.
yaitu polygon. Dengan cara klik katalog, terus conversion, mana conversion di atas kayaknya. Nah ini conversion tools, from raster, mana from raster. Nah ini from raster, terus raster to polygon. Raster to polygon ya, raster to polygon diklik. Nah, inputnya ya udah yang ini, di drag aja. Fieldnya tetap value aja namanya, nama kolomnya value. Outputnya lagi-lagi saya pakai default. Oke, kalau udah kita oke aja. Ditunggu prosesnya. Oke, seperti ini untuk data kita. Nah ini karena udah gak kepake nih, ini bisa kita unchecklist ya ini, karena kita bakal pakai yang rasternya aja gitu ya. Rasternya, poligonnya aja gitu. Kecamatan juga boleh dihilangin kalau perlu. Nah ini adalah data poligon kita gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini nih, ini tuh mirip kayak peta penggunaan lahan gitu ya, penggunaan lahan di Bogor gitu. Oke, sekarang kita bakal, karena warnanya masih sama gitu ya, kita bisa klik kanan nih, terus bisa open attribute table, klik kanan, open attribute table, diklik. Nah, dilihat nih di sini nih, di sini ada yang namanya grid code. Nah, grid code ini adalah kelas yang udah tadi kita tentuin gitu. Nah, kelasnya walaupun tadi udah digabungin ya, di sini tetap pemisah nih. Jadi di sini ada 7 grid code gitu ya. Ada 7 grid code. Nah, nanti kita bakal coba melakukan apa ya? Simbologi gitu ya. Nah, kita bakal coba buat sebuah kolom keterangan ya di sini ya. Bisa diklik yang ini. Terus pilih yang add field ya. Pilih yang add field. Nah, namanya kita tulis aja keterangan. Keterangan, tipenya teks. Kalau udah oke. Nah, dia bakal null kayak gini ya. Nah, kita bakal ngenamain keterangannya itu sesuai dengan grid code-nya tadi gitu. Nah, grid code-nya tadi, misalkan jalan itu kan grid code 1 gitu. Nah, kalau misalkan satu itu kan agak repot ya. Nah, kita bakal pakai yang namanya select by attribute. Ini nih. Ini ya, select by attribute, diklik. Select by attribute, diklik. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Oke, di sini kita bakal coba klik grid code. Klik 2 kali grid code-nya. Klik 2 kali grid code-nya. Sama dengan, terus di sini diklik yang get unique values. Get unique values. Oke, terus diklik 2 kali yang ini. Atau sebenarnya mau tulis manual juga nggak apa-apa ya, pakai keyboard. Tulis aja kayak gini. Nah, ini tuh gunanya buat apa? Buat menseleksi atributnya gitu ya, berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kayak seleksi data di database lah nih, select bintang from bla 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 gitu. Oke, kalau udah kita apply. Nah, semua yang grid code-nya 1 dia tuh bakal ke select gitu. Nah, selanjutnya kalau udah ke select nih, kita bakal coba namain keterangannya dengan cara klik kursornya taruh di atas ini nih, di headernya, di keterangan. Klik kanan, pilih yang field calculator. Field calculator ya. Field calculator, diklik yes. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Nah, ini keterangannya, kita tinggal kasih aja jalan. Nah, sebelum kita oke, nah sebenarnya jalan ini itu dia nggak bisa langsung ditulis jalan ya. Kita harus pakai namanya kutip 2 ya. Kutip 1 nggak bisa. Setahu saya kutip 1 nggak bisa ya. Jadi kutip 2, klik jalan kayak gini. Kalau udah kita oke. Nah, dia bakal keganti. Nah, sekarang kita lakukan dengan grid code yang lain gitu ya. Di sini tinggal diganti aja grid code 2. Apply. Nah, buat grid code 4, 5 dan 6 karena sama gitu ya.
untuk select atributnya di sini kita bisa pakai OR gitu ya. Jadi grid code 4 OR. Nah, ini bisa di copy aja. Grid code 5 OR. Grid code 6. Grid code 6 gitu. Kalau udah kita apply. Di apply. Nah, dia bakal nge-select ya karena perumahan tuh banyak gitu ya. Terus klik kanan, kayak tadi lagi, field calculator. Ganti namanya jadi perumahan. Oke, sudah selesai. Kita udah melakukan labelisasi lagi gitu ya. Kalau udah kita close tabelnya. Kita close. Oke. Nah, ini nih kalau dilihat nih, itu masih nge-select gedung tinggi ya. Nah, cara unselect-nya itu tinggal klik aja yang ini nih. Sini yang dilihat nih. Di atas yang georeferencing, clear selected feature. Nah, dia bakal nge-unselect gitu. Nah, sekarang kita bakal coba ngewarnain lagi gitu ya. Kalau tadi raster, sekarang kita ngewarnain vektor. Dengan cara sama seperti tadi, diklik kanan properties. Klik kanan properties. Oke, terus di simbologi seperti biasa. Nah, ini masih kayak gini nih, masih single simbol yaitu warna biru. Nah, kita bakal ganti ke kategoris ya. Kategoris. Nah, value field-nya di sini pilih ke keterangan ya, bukan grid code. Kalau grid code kan tadi sampai 7 nih. Kalau keterangan tadi udah sampai, udah digabungin tuh kan grid code 456 gitu. Jadi cuman ada 4, berapa tuh? Cuman ada 5 gitu ya. Nah, ini keterangan dipilih. Kalau udah kita klik add all values. Nah, kayak gini. Nah, ini buat warnanya sebenarnya ada color ramp-nya juga di sini kalau misalnya mau milih gitu ya. Nah, cuman kita bakal pilih secara manual warnanya gitu. Ini kalau misalkan mau lihat-lihat color ramp-nya bisa diklik aja terus apply gitu ya. Nah, warnanya bakal kayak gini. Itu kan agak gimana gitu ya. Kayak gedung tinggi. Ini kalau misalkan belum terurut ya. Oh, nggak bisa deh. Oh, ini nih. Misal belum terurut, nih bisa dikatasin. Nah, gedung tinggi kan di paling bawah tadi ya. Tuh, jalan di paling atas. Lahan hutan, lahan pertanian. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jalan kita ambil warna abu. Warna abu, warna abu. Oke. Hutan, lahan hutan tuh warna hijau. Ini hijau ini dah. Terus outline-nya naikin ya 0,4. Oke, kalau udah oke. Lahan pertanian. Oke, kalau udah oke, kalau udah apply. Ya, kira-kira seperti ini tuh. Yang pertanian dia jadi ada teksturnya gitu ya. Atau kalau misalkan nggak mau, ya udah light orange. Tadi tuh yang mana ya? Ini kayaknya. Oke, apply. Agak kurang sih pertanian, kurang menggambarkan pertanian. Ya udahlah, biru hijau muda. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Oke, kalau udah seperti ini sebenarnya kita udah selesai melakukan unsupervised classification gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya dilihat nih, diklik kanan, open attribute table. Nah, di sini ada banyak ya, tuh. Nah, selanjutnya kita bakal sama seperti di pertemuan ketiga, kita bakal coba ngitung luas lahannya gitu ya dengan cara klik kanan buat field baru, add field, sama aja sih luas lahan gitu ya, atau luas aja deh.
Typenya bisa double, bisa float, sama aja. Oke, kalau udah oke. Oke, luas, klik kanan di luasnya, terus calculate geometry, di yes aja. Nah, pastikan area ya, bukan area disable gitu. Nah, square-nya, unitsnya ini bebas. Saya mau pakai hektar. Terus oke. Yes. Nah, dia bakal mengkalkulasikan. Oke, ini udah ada nih. Ya, seperti ini aja. Kalau udah selesai. Nah, ini bisa di screenshot nih. Atau bisa dilakukan analisis lebih lanjut gitu ya, secara mandiri gitu. Atau sebenarnya bisa kalian buat layout gitu ya. Sebenarnya buat layout tuh nanti ada di pertemuan 7 gitu. Di sini belum ada. Ini buat layout. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.